student. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran kita yang selanjutnya. Pelajaran kita yang terakhir hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok, ya. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok kemarin terbagi atas 3. Untuk hari ini kita akan membahas satu dulu ya, yaitu paragraf deduktif, supaya semua kelas 5 bisa benar-benar paham mengenai paragraf deduktif ini. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian paragraf deduktif, ciri-ciri paragraf deduktif dan contohnya. Satu persatu kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama, langsung saja kita akan membahas pengertian paragraf deduktif. Pengertian dari paragraf deduktif itu yaitu suatu paragraf di mana letak ide pokoknya berada di awal paragraf, ya. Jadi deduktif itu letak gagasan utama berada di awal. Bisa? Jika satu paragraf letak ide pokoknya berada di awal, maka itu bisa kita sebut sebagai paragraf deduktif. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri jenis paragraf deduktif, ya. Jadi kita akan membahas ciri-ciri jenis paragraf deduktif. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu kalimat utamanya atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Jadi ide pokoknya itu berada di awal paragraf, yaitu tepatnya kalimat pertama, ya. Nah, di dalam satu paragraf itu biasanya terdiri dari 4 kalimat, ya, benar. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalau ciri-ciri paragraf deduktif itu adalah ide pokoknya berada di awal ini tadi, ya. Jika satu paragraf ada 4 kalimat, maka ide pokoknya berada di awal. 1, 2, 3, 4 paragraf, jadi ide pokoknya berada di awal, ya, yaitu di kalimat pertama. Itu ide pokoknya. Bisa? Yang lainnya ini apa, Miss? Kalimat kedua, ketiga, keempat ini apa? Itu adalah kalimat atau gagasan pendukung. Bisa? Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu polanya umum, khusus, khusus, khusus. Maksudnya apa, Miss? Itu maksudnya seperti ini. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Polanya umum, khusus, khusus, khusus. Bisa? Paham sampai di sini? Oke, disulangi. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Tadi ide pokoknya berada di awal, kan? Oke, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Kalimat pertama itu ide pokok, kedua itu gagasan pendukung, ketiga gagasan pendukung, keempat juga gagasan pendukung. Bisa? Polanya umum, khusus, khusus, khusus. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke yang ketiga. Kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Kalimat utama di antara 4 kalimat dalam satu paragraf ini, kalimat utamanya dijelaskan lebih rinci lagi di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ide pokok ini dijelaskan secara rinci pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya, ya. Di sini Miss ada contoh satu paragraf, bisa semua baca, ya. Nah, Miss akan jelaskan. Ini ada 4 kalimat. Yang pertama sampai titik, kedua sampai titik, ketiga juga sampai titik. Nah, yang keempat sampai titik. Bisa? Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Coba dilihat. Ini adalah gagasan utamanya atau ide pokoknya. Dia berada di awal, ya, ide pokoknya berada di awal paragraf, tepatnya kalimat
pertama. Yang selanjutnya, nah mulai dari kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, ini adalah gagasan pendukung. Paham sampai di sini? Jadi kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal kalimat, selanjutnya diikuti oleh gagasan pendukung. Paham? Oke, sampai di sini paham? Silakan dicatat. Nah, untuk selanjutnya kita ada tugas. Miss berikan di sini ada ini paragraf, 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, di sini ada 2 paragraf. Miss berikan tugas. Coba beri garis bawah pada ide pokok dari paragraf yang Miss paparkan ini. Bisa? Oke, ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Miss harap semua bisa mengerjakan dengan tulisan yang rapi. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.